Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Ii, Guru SD. Saya tetap menanyakan kabar kalian anak-anak. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian hari ini itu masih dalam keadaan sehat? Nah, saya berharap kalian semuanya itu sehat. Jangan lupa ya, melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan agar badan kita tetap sehat walafiat. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tema 8 subtema 2, muatannya yaitu muatan IPA. Kalau kemarin itu manfaat air, sekarang bijak dalam memanfaatkan air. Nah, mengapa kita harus belajar ini? Supaya kalian itu bisa memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya dan bisa melestarikan air. Jadi kita tidak akan kekurangan air. Oke, kita teruskan. Nah, kalian kemarin juga sudah tahu bahwa ini adalah siklus air. Nah, siklus air ini kemarin juga saya menjelaskan bahwa air laut, air sungai, air danau terkena sinar matahari akan mengalami penguapan. Nah, nama lain penguapan adalah evaporasi. Nah, selain air laut, air sungai, air danau, ada lagi yang mengalami penguapan yaitu tumbuhan. Nah, tumbuhan yang mengalami penguapan ini karena kena sinar matahari namanya transpirasi. Ingat-ingat ya. Penguapan tumbuhan namanya transpirasi. Penguapan air namanya evaporasi. Nah, kalau sudah menjadi di bawah, uap air ini kan dibawa ke atas, ke atmosfer. Kalau sudah menjadi awan, awan akan membeku. Nah, pembekuan itu namanya kondensasi. Nah, kalau sudah kondensasi, pembekuan ini akan runtuh. Ya, akan jatuh, akan runtuh, akan jatuh menjadi titik-titik air yang namanya kemarin apa? Presipitasi. Nah, jadi yang harus kita hafalkan, naik evaporasi, di atas kondensasi, jatuh presipitasi. Paham ya? Nah, kemudian ada air yang jatuh ke dalam tanah. Nah, ini ya, namanya air tanah. Air yang jatuh ke dalam tanah namanya air tanah. Nah, akhirnya semua air nanti, air danau, air sungai, air tanah ini akan mengalir lagi, menyatu di satu tempat, yaitu di laut. Jadi ada air danau, air sungai, air hujan, air tanah, air apapun akan menyatu kembali, yaitu di laut. Nah, kemarin penyerapan air ke dalam tanah itu namanya infiltrasi. Nah, ini air yang di dalam tanah namanya air tanah. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah. Jadi air dalam tanah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ayo coba kita lihat. Air hujan. Nah, hujan yang deras, hujan yang lebat. Ini tentu saja akan mengakibatkan air dalam tanah itu semakin banyak. Nah, kalau air sudah disimpan di dalam tanah karena adanya hujan, kemudian terjadi musim kemarau, air ini bisa dimanfaatkan. Nah, jadi air tanah itu sangatlah penting. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya air bisa meresap ke dalam tanah? Kita lanjutkan. Faktor lain yang mempengaruhinya yaitu bebatuan. Nah, di dalam bebatuan ini kan ada celah-celah ini. Nah, di dalam bebatuan. Nah, ini jika terkena air hujannya masuk ke celah-celah ini, sama akan disimpan di dalam tanah oleh tanah, ya, namanya air tanah, ya. Nah, kemudian ini ada pegunungan. Kalau pegunungan ini adalah tumbuhannya sangat lebat, ini bagus jika terkena air hujan karena di sini akar-akarnya akan menyimpan air.
Tetapi kalau di dalam kemiringan gunung yang miring, kemudian di sini tidak ada tanaman atau tumbuhan, atau misalkan ini gundul, kalau terkena air hujan ini airnya tidak meresap ke dalam tanah melainkan mengalir. Kalau ini mengalirnya sangat banyak sekali ya airnya yang mengalir, ini bisa terjadi, kalau gundul loh ya, bisa terjadi longsor atau tanah longsor atau banjir, bisa banjir bandang juga bisa ya, karena akan membawa material yang di lereng gunung ini. Nah, kemudian tetumbuhan ini juga berpengaruh kepada air tanah, siklus air dalam tanah, karena fungsi dari tumbuhan ya, akarnya ini adalah menyerap air. Yang lainnya airnya ini dibawa ke daun untuk fotosintesis, yang lainnya disimpan di akar, yaitu di saat musim kemarau, misalkan kalian itu mau menggali yang di dekat pepohonan ini akan keluar airnya. Jadi itu tadi pengaruh siklus air tanah. Jadi air tanah itu dipengaruhi, kalau ingin banyak ya banyaklah daerah resapan air supaya air hujan bisa meresap ke dalam tanah. Kemudian banyaklah menanam tetumbuhan karena akarnya menyerap air. Kemudian banyaklah bebatuan juga menyerap air. Tapi jangan menebang pohon di lereng gunung. Kalau gundul juga berpengaruh karena akan mengalami banjir dan kekeringan kalau gunungnya gundul. Nah, kalau tadi itu kan faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam sekarang, pengaruh siklus air pada musim kemarau. Kita semua sudah tahu bahwa air itu sangatlah dibutuhkan oleh kehidupan makhluk hidup. Nah, siklus air dipengaruhi oleh suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan lingkungan. Nah, salah satu tahapan siklus air yang berpengaruh pada musim kemarau yaitu evaporasi. Kalian juga sudah tahu bahwa evaporasi itu adalah penguapan, di mana dari permukaan bumi uap itu dibawa ke atmosfer, ya kan? Nah, pada musim kemarau uap air yang diuapkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Jadi semakin panas matahari, semakin banyak air yang diuapkan. Nah, ini berpengaruh pada permukaan bumi. Kalau pada musim kemarau jelas itu berpengaruh pada permukaan bumi. Nah, pengaruhnya seperti ini. Dilihat coba. Nah, air yang semula itu deras, nah karena musim kemarau airnya tinggal sedikit. Contoh lain. Nah, tanah yang semula itu tidak pecah-pecah ya, ini akan seperti ini ya, pecah-pecah karena musim kemarau tadi yang berdampak pada permukaan bumi. Lanjut. Nah, ini banyak hewan ya yang merasa kehausan dan kekeringan sehingga banyak hewan yang mati. Nah, ini seperti kerbau ini menyusup-nyusup ingin mencari air, mungkin dia haus karena airnya tidak ada, akan terjadi mereka meninggal dunia. Nah, seperti ini karena ini adalah musim kemarau di mana akan terjadi kekeringan. Makanya kita supaya tidak terjadi kekeringan, bagaimana caranya? Tadi sudah saya sebutkan di atas ya. Contoh lain. Nah, ini banyak tumbuhan ya, karena tidak adanya air dia juga mengalami kekeringan sehingga daunnya tidak hijau lagi ya, karena itu tadi tidak adanya air. Nah, kemudian ini penambak. Biasanya penambak itu di tepi-tepi pantai ya.
seperti tambak udang, itu ada di tepi-tepi pantai. Penambak tidak lagi bisa menambak karena di tepi-tepi pantai pun mengalami kekeringan. Jadi airnya itu tidak sampai ke seperti biasanya, seperti musim hujan ya. Jadi semuanya akan mengalami kekeringan. Nah, ini adalah dampak dari kemarau. Nah, selain kemarau, kekeringan bisa juga terjadi karena minimnya daerah resapan air dan pohon. Tadi di awal saya sudah bilang, jika hujan yang deras kemudian meresap ke dalam tanah akan menjadi air tanah. Air tanah ini bisa digunakan di musim kemarau, sehingga musim kemarau itu tidak akan mengalami kekeringan. Nah, tetapi kalau daerah resapan air tidak ada, pepohonan tidak ada, nah ini apa yang akan terjadi nanti? Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kalian lihat ini, bahwa di kota yang besar seperti ini tidak ada daerah resapan air ataupun pepohonan. Adapun pepohonan hanya sedikit. Nah, seharusnya walaupun kotanya sangat besar dan sangat megah, kita harus tetap menyiapkan daerah resapan air dan menanam pepohonan supaya apa tadi? Tidak akan mengalami kekeringan di musim kemarau karena pohon itu akarnya bisa menyimpan air. Kemudian tanah, daerah resapan air, tanah itu juga bisa menyimpan air. Tetapi kalau seperti ini, tidak ada lagi tanah yang kosong, semuanya ini dipaving atau diaspal yang bagus ya. Tetapi kalau terjadi hujan yang deras akan terjadi genangan air atau akan terjadi banjir. Nah, untuk mengatasi hal itu kita harus bijak dalam memanfaatkan air. Yaitu kalau kita di rumah ini memanfaatkan air ya, mematikan keran yang sudah tidak digunakan. Jangan kerannya tidak digunakan, airnya masih mengalir. Yang kedua, menggunakan air secukupnya. Yang ketiga, menyiram bunga dengan air sisa cucian beras. Nah, ini salah satu cara kita memanfaatkan air dengan benar supaya airnya itu bisa lestari dan tidak bisa habis. Nah, ini tugas kalian. Nah, tugas kalian ini ini ya. 1. Apa yang akan terjadi jika semua daerah resapan air dikasih aspal dan porselen? Tidak ada lagi tanah gitu ya. 2. Bagaimanakah caranya supaya pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, bagaimanakah cara menghemat air selain di atas tadi loh ya, selain yang saya sebutkan, itu kalian menyebutkan lagi. Nah, 4. Apa yang akan terjadi jika semua pohon di lereng gunung ditebangi? 5. Bagaimanakah cara menebang pohon yang benar? Ini tidak saya jelaskan tadi, tapi kalian bisa mencari di buku. 6. Sebutkan istilah dari penguapan oleh tumbuhan. Tadi sudah saya sebutkan. 7. Sebutkan nama lain dari kondensasi. Tadi sudah saya sebutkan. 8. Semua air akan menyatu jadi satu di mana? Nah, tadi sudah saya sebutkan. 9. Sebutkan 2 faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah. Tadi sudah saya jelaskan. Yang terakhir, bagian siklus air yang bisa menyebabkan kekeringan yaitu apa? Tadi juga sudah saya jelaskan. Nah, akhirnya selesai sudah pembelajaran hari ini. Jika Bu I ada salah kata, salah ucap, dan salah tulis, Bu I minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian sukses semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.